Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang keempat. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sebenarnya bagi Bramanti, sikap Ki Jogoboyo dan Ki Demang merupakan sikap yang aneh. Ki Jogoboyo meskipun bersikap kasar, namun terasa kelurusannya. Ia bersikap kasar dan keras terhadap siapapun, terhadap dirinya, tetapi juga terhadap siapapun, terhadap anak-anak muda itu. Berbeda dengan Ki Demang, meskipun Ki Demang tidak sekasar Ki Jogoboyo, namun terasa dalam sikapnya bahwa ia kurang jujur menghadapi persoalan. Sebuah bahan yang harus aku ingat-ingat, gumamnya. Sementara itu, kaki Bramanti melangkah terus menyusuri jalan-jalan desa, jalan-jalan yang pernah dikenalnya dengan baik beberapa waktu yang lampau semasa ia masih kanak-kanak. Di jalan-jalan inilah ia dahulu berlari-lari berkejaran, bermain sembunyi-sembunyian, bermain hantu-hantuan, dan di halaman rumahnya yang luas itulah anak-anak bermain nini towok, terutama anak-anak perempuan, sementara anak laki-laki bermain kejar-kejaran. Tetapi semuanya telah berubah sama sekali, tidak seperti jalan yang dilampauinya itu. Jalan ini seolah-olah masih jalan yang dahulu, tanpa perubahan sama sekali. Pohon nyamplung di pinggir sungai, pohon cangkring, dan pohon gayam yang berdiri berjajar, pohon randu alas di samping kuburan, dan pohon pucang berjajar empat. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hatinya ia berkata, "Aku ternyata harus berusaha menyesuaikan diriku. Sikap anak-anak Candisari sekarang adalah sikap yang tidak menyenangkan." Namun kemudian tumbuh pertanyaan di dalam hatinya. Tetapi kenapa tidak ada seorang pun yang berani berbuat sesuatu atas orang-orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad? Tetapi Bramanti tidak dapat menemukan jawabannya. Untuk sementara ia menganggap bahwa sikap orang-orang berkuda yang menjadi kepercayaan Panembahan Sekar Jagad itu terlampau menakutkan bagi orang-orang Candisari, sehingga kesannya terhadap Panembahan Sekar Jagad menjadi terlampau berlebih-lebihan. Sambil merenung, Bramanti melangkah terus. Dilaluinya regol demi regol, semakin lama semakin jauh dari halaman Kademangan. Tetapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang berdesir di balik dinding batu di tepi jalan. Telinganya yang tajam segera mengenal, agaknya seseorang telah mengikutinya dengan diam-diam.
Siapa orang itu? Ia bertanya di dalam hatinya. Namun Bramanti tidak berhenti. Ia pura-pura tidak mengetahuinya. Bahkan langkahnya semakin dipercepatnya. Dengan demikian maka ia akan segera memancing orang itu untuk segera melakukan maksudnya, apabila memang itulah yang dimaksudkannya. Ternyata usahanya itu berhasil ketika Bramanti lewat di tikungan di sebelah halaman yang kosong dan gelap. Maka meloncatlah sesosok tubuh langsung berdiri di hadapannya. Bramanti terkejut, bukan karena kehadiran itu dengan tiba-tiba, tetapi ia terkejut setelah ia mengenal orang itu. Temunggul. Ia berdesah di dalam hatinya. Apakah anak ini masih saja akan membuat persoalan? Bramanti terpaksa menghentikan langkahnya karena Temunggul berdiri bertolak pinggang di tengah jalan. Kau beruntung hari ini, Bramanti. Terdengar Temunggul berdesis. Bramanti tidak segera mengerti maksud kata-kata itu. Karena itu, maka untuk sejenak ia berdiam diri. Karena Bramanti tidak menjawab, maka Temunggul berkata lebih lanjut. Seandainya Ki Jogoboyo tidak ikut campur, maka kau akan tahu bahwa kedatanganmu sama sekali tidak kami sukai. Dan kau akan tahu, seandainya kau ingin melepaskan dendammu, maka kau tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Bramanti masih tetap membatu. Sayang, berkata Temunggul selanjutnya, Ki Jogoboyo yang kasar itu telah menyelamatkanmu. Bramanti masih belum menyahut. Nah, berkata Temunggul pula, seperti kau berjanji kepada Ki Demang, maka kau pun harus berjanji kepadaku. Bramanti mengerutkan keningnya. Ayo, berjanjilah. Kalau tidak, maka kau kini tidak akan dapat mengharapkan bantuan siapapun juga. Apakah yang harus aku janjikan? Bertanya Bramanti. Berjanjilah bahwa kau tidak akan berhubungan dengan Ratri. Bramanti terperanjat mendengar permintaan itu. Sejenak ia terbungkam. Namun dalam pada itu, segera ia mengetahui bahwa inilah sumber persoalannya. Kenapa Temunggul bersikap demikian kasar terhadapnya? Berjanjilah! Geram Temunggul. Terasa bahwa di dalam nada kata-katanya itu tersimpan sebuah ancaman. Aku tidak mempunyai sangkut paut apapun dengan Ratri, jawab Bramanti. Bohong, potong Temunggul. Pada saat kau menginjakkan kakimu kembali ke Kademangan ini, yang pertama-tama kau temui adalah Ratri. Jangan bohong, aku melihat sendiri apa yang telah terjadi itu. Itu hanya suatu kebetulan saja. Aku melihat Ratri berjalan beberapa langkah daripadaku. Bahkan Ratri sendiri sudah tidak dapat mengenal aku lagi. Memang, mungkin Ratri sudah tidak mengenalmu dan sama sekali tidak mengharapkan pertemuan ini. Tetapi agaknya kaulah yang dengan sengaja menemuinya. Bramanti menggeleng. Tidak, aku sama sekali tidak sengaja. Aku melihat sorot matamu ketika kau menatap wajah Ratri. Sudah kira-kira 10 tahun aku tidak bertemu dengan anak itu. Perpisahan itu terjadi ketika kami masih kanak-kanak. Di dalam diri kami sama sekali tidak tersangkut perasaan apapun di dalam usia kami saat itu. Tetapi sekarang kau adalah seorang anak muda yang gagah. Tanggapanmu terhadap anak-anak perempuan yang masih kanak-kanak pada saat kau tinggalkan pasti mengalami perubahan pula. Tetapi aku belum siap untuk menilai seseorang
karena aku baru saja melihatnya saat itu. Mungkin kau benar, tetapi aku minta kau berjanji bahwa untuk seterusnya kau tidak akan mengganggu Ratri. Bramanti termenung sejenak. Sebenarnya ia sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap anak perempuan itu. Namun justru karena permintaan Temunggul itu, ia mulai membayangkan wajah gadis yang bernama Ratri itu. Ia memang cantik, katanya di dalam hati. Mungkin ia bakal istri Temunggul, tetapi sikap Temunggul itu memang agak keterlaluan. Berjanjilah, Temunggul mendesaknya. Bramanti kemudian menganggukkan kepalanya. Ia tidak melihat kemungkinan lain daripada memenuhi permintaan itu, supaya tidak terjadi keributan. Baik, katanya, aku tidak akan mengganggunya sama sekali. Ingat-ingatlah janjimu itu. Suara Temunggul menjadi berat. Jangan mencoba mengelabui aku. Sikapmu akan selalu kuawasi. Bukan saja soal Ratri, tetapi juga soal-soal lain yang menyangkut ketentraman Kademangan ini. Aku sama sekali tidak berkeberatan, sahut Bramanti. Berkeberatan atau tidak, kau tidak wenang memilih. Kau harus menerima keadaan ini. Kau akan diawasi. Aku memberitahukan hal itu kepadamu. Aku sama sekali tidak minta pertimbanganmu, apalagi minta izinmu. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, begitulah, katanya. Bukan maksudku untuk menyatakan hal itu. Nah, untuk sementara aku percaya kepadamu. Tetapi apabila kau ingkar akan janjimu itu, maka kau akan menyesal untuk sepanjang umurmu. Sekali lagi Bramanti mengangguk. Baiklah, sekarang pergilah. Pulanglah ke rumahmu yang hampir roboh itu. Lebih baik bagimu untuk mengurusi rumah itu. Kau dapat menenggelamkan waktumu dengan memperbaikinya. Iya, aku akan berbuat demikian. Baik, kita akan melihat perkembangan keadaan. Keadaan Kademangan ini dan keadaanmu sendiri. Sekarang pergilah. Bramanti itu mengangguk. Kemudian dilanjutkannya langkahnya, menyusuri jalan-jalan pedesaan pulang ke rumahnya. Namun pertemuannya dengan Temunggul itu telah memberikan jawaban, meskipun baru sebagian kenapa Temunggul bersikap terlampau kasar kepadanya. Kalau saja tidak terjadi sesuatu dengan ayahku, katanya di dalam hati, maka aku tidak akan tersudut dalam kesulitan serupa ini. Segala langkahku pasti akan diseret kepada persoalan ayah, persoalan dendam, dan segala macam. Meskipun soal yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan soal dendam dan kematian ayah, misalnya soal Ratri. Namun bagiku, seolah-olah lubang itu telah disediakan. Dendam, menuntut balas, dengki, bikin onar, dan bahkan akan ditarik garis lurus menuju ke gerombolan Panembahan Sekar Jagad. Bramanti mengeluh di dalam hati, tetapi terngiang lagi kata-kata gurunya. Kaulah yang akan dapat menebus segala cacat orang tuamu. Itu adalah caraku untuk berbakti kepada orang tuaku, desisnya. Dan Bramanti pun bersyukur bahwa ia masih mampu mengendalikan dirinya, meskipun ia mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya. Ketika ia kemudian mengetuk pintu rumahnya, terdengar suara ibunya. Siapa? Aku, Ibu. Oh, Kemudian terdengar langkah kecil tersuruk-suruk menuju ke pintu. Sejenak kemudian,
Terdengar gerik selarak terbuka dan pintu pun segera menganga. Kau baik-baik saja, bukan? Pertanyaan itulah yang pertama-tama diucapkan oleh ibunya. Bramanti melangkah masuk. Dengan nada yang dalam ia menjawab, "Baik, Bu, tidak ada apa-apa yang terjadi." Tetapi, Ibunya mengerutkan keningnya sambil mengamat-amati wajah Bramanti yang kotor. Oh, Bramanti segera mengerti bahwa ibunya melihat debu yang melekat di wajahnya ketika ia jatuh terjerembab karena kakinya menyentuh kaki Temunggul. "Aku terperosok di tempat sampah itu. Aku tidak melihatnya." Tetapi ibunya menjadi heran. di mana ada tempat sampah itu? "Oh, maksudku pauhan itu." Iya, di mana pauhan itu? "Di Kademangan," jawab Bramanti sekenanya. "Tetapi sudahlah, aku tidak apa-apa. Aku hanya menjadi kotor sedikit, Ibu." Ibunya menganggukkan kepalanya, meskipun ia belum puas terhadap jawaban anaknya itu, tetapi ia tidak bertanya lagi. Aku merebus air lagi, Bramanti. Minumlah. "Oh, terima kasih, Ibu. Ibu menjadi lelah." Tidak, aku tidak menjadi lelah, Bramanti. Aku sudah terlampau biasa bekerja apapun, bahkan membelah kayu dan mengambil air untuk mengisi gentong di dapur. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Terbayanglah betapa berat hidup ibunya seorang diri, seorang perempuan tua yang harus mengambil air sendiri, membelah kayu, mengisi lampu-lampu minyak, dan kadang-kadang mengambil dedaunan dan buah-buahan. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. "Tidurlah, Bu," berkata anak muda itu. Apakah kau belum akan tidur? Bramanti mengangguk. "Iya, aku pun akan tidur. Besok aku akan mulai memperbaiki rumah ini." Perempuan tua itu pun kemudian pergi ke pembaringannya dan memberikan sehelai tikar pandan yang sudah kekuning-kuningan kepada anaknya. Disitulah kau nanti tidur. "Baik, Bu, aku dapat tidur di mana saja. Aku dapat tidur di atas tikar, di lantai tanpa alas. Bahkan aku dapat tidur di pepohonan." Ibunya tidak menyahut, selain berdesah perlahan-lahan. Kemudian ditinggalkannya Bramanti yang sedang membentangkan tikar, dan kemudian berbaring di atasnya. Namun karena pikirannya yang ngelambrang, maka Bramanti tidak dapat segera tidur. Berbagai angan-angan hilir mudik di kepalanya, diselingi oleh segala macam kenangan dalam warna yang berbeda-beda. Anak muda itu mengernyitkan alisnya ketika ia mendengar ayam jantan berkokok untuk yang ketiga kalinya. Tanpa sesadarnya, ia berdesis, "Fajar." Tetapi Bramanti pura-pura memejamkan matanya ketika kemudian ibunya terbangun. Perempuan tua itu berjalan tertatih-tatih menuju ke dapur dengan lampu di tangannya. Sejenak kemudian perapian pun telah menyala. Kasihan. Setiap kali Bramanti itu berdesis, Bramanti bangkit dari pembaringannya ketika matahari mulai mewarnai langit dengan sinarnya yang kemerah-merahan. Perlahan-lahan ia pergi keluar
menuruni pendopo rumahnya. Ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat lebih jelas lagi betapa halamannya telah menjadi seperti hutan yang liar. Rumpun-rumpun bambu yang lebat, pohon perdu yang tersebar di segala sudut, pepohonan yang menjalar dan sejenis ubi-ubian yang rimbun. Semua itu telah mendorong Bramanti untuk melepaskan bajunya. Dicarinya cangkul dan parang yang masih tersisa di rumahnya itu. Dengan langkah yang pasti, maka mulailah ia membersihkan halaman rumahnya. Mula-mula dibersihkannya rerumputan liar di muka tangga pendoponya. Kemudian sebelah menyebelah sebelum ia mulai menjamah perdu yang tersebar di mana-mana. Ketika ibunya menjenggukkan kepalanya dari pintu dapur, maka perempuan tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat anaknya bekerja dengan sepenuh hati. Minumlah dahulu, Bramanti, berkata ibunya dari ambang pintu. Bramanti berhenti sejenak sambil berpaling memandang ibunya. Terima kasih, jawabnya. Sebentar lagi, nanti aku akan masuk dan minum. Sekarang aku ingin membersihkan halaman ini dulu, sebelum aku memanjat ke atas atap nanti, setelah embun menjadi kering. Jangan terlampau memeras tenagamu, Bramanti. Waktu masih cukup panjang. Kau dapat mulai dengan bagian-bagian yang kecil. Selagi kau belum sembuh dari kelelahanmu setelah berjalan sekian lamanya. Ya, Ibu, tetapi aku tidak lelah. Ibunya tidak menyahut lagi. Diawasinya sejenak Bramanti yang sudah mulai bekerja lagi. Namun kemudian ditinggalkannya anak muda itu masuk ke dalam. Demikian Bramanti telah mulai berbuat sesuatu untuk halaman dan rumahnya. Tidak hanya halamannya, tetapi kemudian dijamahnya juga rumahnya. Bagian demi bagian dilihatnya, apa saja yang harus digantinya. Di hari berikutnya, Bramanti telah menebang berpuluh batang bambu. Kemudian dibersihkannya ranting-rantingnya dan diikatnya menjadi beberapa ikat. Dipanggulnya bambu-bambu itu ke sungai di sebelah desanya dan dibenamkannya ke dalam air. Bambu yang demikian akan menjadi bahan perumahan yang sangat baik. Sementara ia menunggu sampai setahun, maka diperbaikinya rumahnya untuk sementara dengan bambu-bambu yang baru saja ditebangnya. Dengan rajinnya Bramanti bekerja dari pagi sampai petang di hari-hari berikutnya. Dicarinya icuk di lereng-lereng pegunungan, kemudian dibersihkannya tepasnya dan dijemurnya sebelum dipasang sebagai penyulam atas rumahnya yang berlubang-lubang. Pada pekan ketiga, setelah Bramanti ada di rumahnya, halaman rumah itu telah mulai tampak bersih. Pagar-pagar petamanan telah mulai dianyam, sedang pagar-pagar batu halamannya pun telah dibersihkannya dari lumut yang hijau. Regol halamannya kini sudah tidak miring lagi, meskipun beberapa bagian hanya disulamnya dengan bambu. Kau membuat rumah ini hidup kembali, Bramanti, desis ibunya di suatu petang. Kewajibanku, Ibu. Dan kewajiban itu dilakukannya setiap hari. Sedikit demi sedikit bagian-bagian rumahnya telah menjadi baik kembali. Meskipun belum pulih seperti ketika ayahnya masih seorang yang kaya raya. Namun karena itu, karena ia tenggelam dalam kesibukannya, ia tidak banyak keluar dari halaman rumahnya kecuali membawa bambu ke sungai
mencari icuk, dan sekali-sekali mencari ikan untuk melepaskan ketegangan kerjanya. "Barangkali hal ini lebih baik bagiku untuk sementara," katanya di dalam hatinya. "Dengan demikian, aku akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendorong aku ke dalam kesulitan." Kadang-kadang, apabila kawan-kawannya bermain semasa kanak-kanak lewat di lorong di depan rumahnya, ia mencoba menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tetapi hanya satu dua saja dari mereka yang membalas anggukan kepala itu. Bahkan ada di antara mereka yang pura-pura tidak melihatnya, meskipun ia berdiri di depan regol halamannya. Meskipun demikian, Bramanti tidak jemu-jemunya, tidak saja menganggukkan kepala. Pada saat berikutnya, diberanikannya dirinya untuk menegur satu dua di antara mereka. Ternyata ada juga yang menjawab teguran itu, meskipun hanya sepatah dua patah kata. Tetapi bagi Bramanti, semuanya itu merupakan harapan baik baginya di masa mendatang. Ia merasa bahwa pada saatnya ia akan menemukan tempatnya kembali di dalam pergaulan anak-anak muda di Kademangan ini. Namun ketika pada suatu pagi ia berdiri di regol halaman, dadanya tiba-tiba berdesir. Ia tidak mendapat kesempatan lagi untuk menghindar, ketika tanpa disadarinya, di antara beberapa orang gadis yang membawa cucian ke sungai, terdapat seorang yang harus dijauhinya. Ratri. Katanya di dalam hati, "Pertemuan ini kurang menguntungkan bagiku." Tetapi ia tidak dapat menghindar. Ketika gadis-gadis itu lewat di muka regol rumahnya dan ia mencoba menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, agaknya tidak seorang pun yang memperhatikannya kecuali Ratri. Agaknya gadis-gadis itu telah mendengar dari kawan-kawan mereka bahwa anak-anak muda Candisari tidak menyenangi kehadiran Bramanti. Sehingga dengan demikian, mereka pun tidak mau berhubungan dengan anak muda yang telah sekian lamanya hilang dari pergaulan mereka. Ratri yang berjalan di paling belakang menganggukkan kepalanya pula, meskipun hanya itu, hanya mengangguk. Namun dada Bramanti telah menjadi berdebar-debar karenanya. Anggukan kepala itu telah cukup menjadi alasan bagi Temungkul untuk membuat persoalan. "Temungkul terlampau cemburu," katanya di dalam hati. Tanpa sesadarnya tiba-tiba Bramanti mengangkat wajahnya mengikuti langkah Ratri. Sekali ia berdesis, gadis itu memang cantik. Pantaslah kalau Temungkul takut kehilangan." Bramanti pun kemudian melangkah masuk halaman sambil berkata kepada diri sendiri, "Mudah-mudahan tidak seorang pun yang melihatnya. Dan dengan demikian, tidak akan ada persoalan yang dapat mengungkat kebencian Temungkul kepadaku." Meskipun demikian, pertemuan yang tidak disengajanya itu telah membuatnya gelisah. Bukan ia tidak dapat menjawab ketika ia bertanya kepada diri sendiri, "Kenapa gadis itu mengambil jalan ini? Bukan kebiasaan mereka melalui jalan ini menuju ke bendungan." Pertanyaan itu ternyata telah mengganggunya. Ia menganggap hal itu tidak wajar. Karena itu, maka Bramanti tidak dapat menahan hati lagi untuk mencari jawab atas pertanyaan itu. Dengan tergesa-gesa,
Ia pergi ke pinggir desa menyusuri jalan yang memanjang di pinggir parit induk pedesaannya. Jalan itulah yang biasanya dilalui oleh gadis-gadis itu. Oh, Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata beberapa bagian dari jalan itu menjadi longsor. Inilah agaknya sebabnya. Syukurlah kalau tidak ada sebab yang lain. Bramanti menjadi berlega hati. Tidak ada alasan untuk menjadi heran kenapa gadis-gadis itu lewat jalan di depan rumahnya. Tetapi ternyata sesuatu masih juga menyangkut di hatinya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan Ratri itu telah menumbuhkan persoalan di dalam dirinya. Sebenarnya ia tidak akan banyak menaruh perhatian atas gadis itu seperti atas gadis-gadis yang lain. Namun karena ancaman Temunggul, justru ia selalu berusaha mengenang wajah itu. Ratri. Ia berdesis. Mungkin Ratri itu akan menjadi istri Temunggul kelak. Mungkin mereka berdua telah berjanji dan mungkin orang tua mereka telah sepakat pula. Dan tanpa sesadarnya ia bergumam, beruntunglah Temunggul itu. Ia akan mendapat seorang istri yang cantik, ramah, dan agaknya mempunyai kelainan dari kawan-kawannya yang angkuh. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia sudah berada di rumahnya kembali. Maka tanpa disadarinya, ia selalu mengharap agar gadis-gadis itu lewat jalan itu juga apabila mereka nanti kembali setelah mencuci. Karena itu, ketika ibunya memanggilnya untuk makan, Bramanti menjawab, "Nanti sebentar, Bu. Kerja ini hampir selesai." Tetapi Bramanti tidak melakukan apa-apa. Ia hanya sekedar meraut bambu yang telah dibelahnya untuk gapit dinding bambu di bagian dapur rumahnya. Tetapi bambu itu sebenarnya telah cukup halus. Tiba-tiba Bramanti menjadi gelisah setiap kali ia mengangkat wajahnya, memandang ke jalan di depan rumah itu. Tetapi ia tidak melihat seorang pun yang lewat. Kalau sekali-kali ia mendengar desir langkah seseorang, kemudian diamatinya lewat regolnya yang terbuka, maka yang lewat adalah 1-2 orang yang dengan tergesa-gesa pergi ke sawah mengantar makan dan minum. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.